Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wal sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa ahibba azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kajian kita di sore hari ini, kita insyaallah taala akan melanjutkan pembahasan kita membahas mutiara hikmah ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang makna bismillah, ya, tentang makna bismillah yang artinya dengan memohon pertolongan melalui seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bismillah itu artinya dengan memohon pertolongan melalui seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sering disingkat oleh kita berdasarkan potongannya saja itu dengan nama Allah. Maksudnya dengan nama Allah itu dengan memohon pertolongan melalui seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu nama tersebut mengandung sifat tentunya, ya. Kemudian pindah kita kepada lafaz ya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia kita, Ar-Rahman Ar-Rahim itu diartikan Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Terkesan tidak ada perbedaan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim, betul atau tidak? Karena bila Allah itu Maha Pengasih, pasti Allah Maha Penyayang, betul? Bila Allah Maha Penyayang, Allah pasti Maha Pengasih, nggak mungkin bisa dipisahkan. Terkesan begitu kan dalam terjemahan bahasa Indonesia kita. Namun bila kita merujuk pada tafsir para ulama, ya itu ternyata memiliki perbedaan yang sangat besar, ya, antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di dalam buku karya Syekh Muhammad Usalun Nasr ini, beliau menyebutkan ada dua tinjauan perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada dua tinjauan perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tinjauan yang pertama, Ar-Rahman adalah menunjukkan kepada sifatun dzatiyatun. Dia merupakan nama yang mengandung sifat dzatiyah. Sedangkan Ar-Rahim itu nama yang mengandung sifat fi'liyah. Ini kita akan coba lihat penjelasan itu dari pakai papan tulis, ya. Papan tulis. Ar-Rahman, ini Ar-Rahim. Ya. Perbedaan pertama tinjauannya adalah kalau Ar-Rahman itu sifat dzatiyah. Kalau Ar-Rahim sifat fi'liyah.
fi'liyah. Sifatun dzatiyatun, ini sifatun fi'liyatun. Mari kita dekatkan dulu mana dzatiyah. Dzatiyah itu ya zat ya, substansi kalau bahasa kita. Dzatiyah artinya substansi. Kalau fi'liyah itu fi'il, itu artinya perbuatan. Perbuatan. Maka arti sifatun dzatiyatun adalah sifat Allah yang selalu melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang selalu melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Namanya sifatun dzatiyatun. Sedangkan fi'liyatun adalah sifat fi'liyah adalah sifat yang menunjukkan perbuatan Allah, ya, sifat yang menunjukkan perbuatan Allah kepada makhluknya sesuai dengan kehendak Allah. Sifat yang berkenaan dengan perbuatan Allah kepada makhluknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila Allah mau, Allah lakukan, bila Allah tidak mau, Allah tidak lakukan. Ya, disebutnya tahta masyiatillah. Ya, ini maksudnya tahta masyiatillah. Jadi di bawah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Tahta masyiat. Insya'a kana wa insya'a lam yakun. Bila Allah berkehendak terjadi, bila Allah tidak berkehendak tidak akan terwujud. Lalu dalam pendekatan ini, ya, apa perbedaan antara Rahman Ar-Rahim? Maka mari kita masuk kepada pendekatan tadi, sifatun dzatiyatun fi'liyatun. Artinya sifat dzatiyat, sifat yang melekat diri Allah, artinya bila kita kaitkan dengan Rahman, artinya Allah sang pemilik rahmat yang maha luas. Sang pemilik rahmat yang maha luas. Artinya sang pemilik rahmat yang sangat luas. Jadi Allah akan selalu memiliki rahmat yang sangat luas. Allah akan selalu memiliki rahmat yang sangat luas. Sedangkan Ar-Rahim sebagai sifatun fi'liyatun ini berkaitan dengan fi'liyah, artinya perbuatan Allah kepada makhluknya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka bila diartikan dengan konteks kasih sayang, maka maknanya adalah Allah memberikan rahmatnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, yu'ti rahmatahu may yasha. Allah berikan rahmatnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, siapapun yang Allah kehendaki. Ya, siapapun yang Allah kehendaki. Ini tinjauan pertama perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bila kita terjemahkan secara utuh, Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon pertolongan melalui semua nama Allah sebagai sang pemilik rahmat yang luas, yang dia berikan rahmatnya kepada siapapun yang dia kehendaki. Nah gitu terjemahannya. Panjang memang, tapi itulah yang diinginkan dari lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Jadi kalau kita ingin terjemahkan dalam kalimat lengkap, Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon pertolongan melalui semua nama-nama Allah yang memiliki
rahmatnya yang sangat luas, yang dia berikan rahmatnya kepada siapapun yang dia kehendaki. Maka Ar-Rahman itu sifat dzatiyah, dia sebagai sang pemilik rahmat yang sangat luas. Nah, ketika rahmat ini dia berikan kepada yang dia kehendaki, maka Allah bernama Ar-Rahim. Sedikit pendekatan, ya, dalam bahasa Indonesia seperti perbedaan antara hartawan dan dermawan. Hartawan itu adalah orang yang punya banyak harta, pemilik harta yang banyak. Ketika dia memberikan hartanya itu kepada banyak orang, maka walaupun dia pilih-pilih ya, maka dia ya hartawan, ya dia dermawan. Tidak semua hartawan dermawan kan? Tapi ketika dia memberikan hartanya, dia sumbangkan, maka dia memiliki nama yang baru, namanya dermawan. Seperti itulah perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman, Allah pemilik rahmat yang luas. Ketika rahmat ini dia beri, ya, Ar-Rahman, nama Ar-Rahman adalah Allah pemilik rahmat yang sangat luas. Ketika Allah memberikan rahmatnya kepada hambanya, Allah memiliki nama Ar-Rahim. Paham? Ini satu tinjauan perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sehingga ketika kita terjemahkan mana Ar-Rahman Ar-Rahim dalam makna ini, dalam kalimat yang sangat panjang, Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon pertolongan melalui seluruh nama Allah, Zat pemilik rahmat yang sangat luas, yang dia berikan kepada rahmatnya kepada siapapun yang dia kehendaki. Yang dia berikan rahmatnya kepada siapapun yang dia kehendaki. Tinjauan yang kedua, perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim adalah tinjauan kedua, bahwa Ar-Rahman itu yadullu ala rahmatin amatin, war-Rahim yadullu ala rahmatin khasatin bil mu'minin. Perbedaan Rahman Rahim dan tinjauan yang kedua adalah Rahman itu artinya Allah memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluknya. Ar-Rahman. Tidak dibeda-bedakan apakah dia orang baik atau orang buruk, orang mukmin atau orang kafir. Allah rata berikan rahmatnya. Sedangkan Ar-Rahim, maka Allah hanya khusus memberikan rahmatnya kepada orang beriman saja. Kepada orang beriman saja. Selain mereka Allah tidak berikan. Itulah mana Ar-Rahim, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, bil mu'minina ya rahima, wa kana Allahu bil mu'minina rahima, dan adalah Allah terhadap orang-orang beriman rahim. Terhadap orang-orang beriman rahim. Sehingga lafaz rahim itu diperuntukkan ya untuk ya orang beriman saja. Adapun Rahman diperuntukkan kepada seluruh makhluknya, tidak dibedakan mukmin dan kafir, baik dan buruk. Sehingga ya dalam tinjauan kedua, perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, Ar-Rahman artinya rahmat Allah yang dia berikan kepada seluruh makhluknya, ya, tidak dibatasi apapun. Sedangkan Ar-Rahim Allah berikan kepada orang beriman saja. Bagaimana contoh prakteknya? Contohnya, ketika salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan hujan sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak kemudian Allah turunkan hujan tuh Allah pilih-pilih. Ah, ini rumahnya orang mukmin nih, kasih hujan. Orang kafir entong gitu. Enggak. Allah ratakan hujan itu kepada siapapun. Ya. Allah berikan hujan itu kepada negeri-negeri kafir. Ada enggak negeri kafir yang tidak Allah kasih hujan? Allah kasih hujan pada negeri kafir. Ya. Karena itu bentuk rahmat Allah yang Allah tidak membeda-bedakan apakah dia mukmin ataukah kafir, apakah dia orang baik atau buruk. Contoh, Allah memberikan rezeki duit. Rezeki duit. Apakah Allah bedakan? Nah, orang kafir mah kudu miskin.
Orang kaya, yang kaya boleh orang beriman. Apakah begitu? Enggak. Bahkan kenyataannya banyak orang kafir lebih kaya daripada orang mukmin. Karena untuk yang seperti itu Allah tidak pilih, tidak pilih-pilih memberikannya. Kepada orang kafir Allah kasih, kepada orang beriman Allah juga beri. Kepada orang baik Allah, kepada orang buruk Allah limpahkan, kepada orang baik juga Allah salurkan. Ini mana Rahman dan satu tinjau. Sedangkan Ar-Rahim kepada orang beriman saja bentuknya begini. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kelezatan beribadah kecuali orang beriman saja. Allah tidak tambahkan ketakwaan kecuali kepada hamba yang soleh saja. Kepada orang kafir Allah tidak berikan itu. Karena ini adalah kasih sayang Allah yang spesial. Kenapa? Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang akan menghantarkan seorang itu kepada rahmat Allah yang sesungguhnya yang lebih besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk ini Allah memilih. Tidak semua manusia Allah jadikan mereka soleh semua. Tidak semua manusia Allah jadikan mereka mukmin semua. Dengan bahasa kita mengatakan, perbedaan antara Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Ar-Rahman itu adalah nikmat dunia semua. Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah berupa diberikannya rezeki-rezeki duniawi. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan berupa rezeki rohani, rezeki ukhrawi, berupa iman, ketakwaan, keikhlasan, kekhusyuan yang mengokohkan keimanan mereka. Nah, untuk ini Allah memilih siapa yang Allah berikan kasih sayangnya, petunjuknya. Maka Allah Ta'ala berfirman, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki. Dalam konteks ayat ini berarti apa? Ini berkaitan dengan Rahim, bukan Rahman. Tidak semua manusia Allah berikan petunjuk, Allah memilih. Inilah konsekuensi mana Ar-Rahim. Adapun Ar-Rahman, semua manusia Allah kasih karena pemberiannya bersifat duniawi. Dikasih air hujan, dikasih rezeki, dikasih pekerjaan. Dan bagi Allah, pemberian dunia ini tidak ada spesialnya. Makanya orang kafir juga Allah kasih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udha ma saqa kafiran ma saqa kafiran syurba ma'in." Atau kama qala sallallahu. Kalau seandainya dunia ini punya harga di sisi Allah, kalau seandainya dunia ini punya harga di sisi Allah sebesar satu ekor sayap nyamuk saja, itu kalau dia punya harga di sisi Allah. Tapi bagi Allah tidak ada harganya dunia ini. Kalau seandainya dia punya harga hanya sebesar sayap nyamuk saja, Allah tidak akan berikan orang kafir nikmat dunia ini walau seteguk air pun, kata Rasulullah SAW. Tidak Allah kasih. Kalau dunia ini punya harga. Tapi bagi Allah dunia ini nggak ada harganya. Maka Allah berikan juga kepada orang kafir, kepada orang mukmin juga. Bahkan sebagian orang kafir Allah berikan lebih banyak daripada orang mukmin. Jadi dalam pandangan Allah dunia itu nggak ada spesialnya sama sekali. Nggak ada. Nggak ada. Sebagaimana namanya dunia sebagaimana namanya, dia memiliki mana ad-dunuwah dan dana'ah. Dunuwah itu artinya dekat. Artinya sebentar juga akan kita tinggalkan. Kemudian mana dana, dia berarti apa? Rendah. Hina, tidak punya harga. Itu akar kata dari mana ad-dunya. Bermakna dunuwah, juga bermakna dana'ah. Dunuwah artinya dekat. Apa maksudnya dekat? Dia sebentar juga akan ditinggalkan. Bermakna dana'ah, dia bermakna rendah. Dari asal kata itu saja kita sudah tahu siapapun manusia yang memuliakan dunia, menghormati dunia, menghargakan dunia, maka dialah orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di hadapan manusia dia istimewa. Ya kan? Punya jabatan tinggi, punya harta yang berlimpah, mungkin spesial,
tapi membuat dia jauh dari Allah, maka tetap hakikatnya dia rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis dari Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Man kanatid dunya hammuhu, man kanatil akhiratu hammuhu, ja'alallahu al-ghina ya, ja'alallahu al-ghina fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimatun wa man kanatid dunya hammuhu ja'alallahu al-faqra baina ainihi wa farraqa lahu syamlahu wa lam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu." Barang siapa yang akhirat menjadi tujuan utamanya, badannya di dunia, pikirannya di dunia, tapi jiwanya ingin mencari kebahagiaan akhirat berupa surga, maka Allah jadikan jiwanya itu penuh dengan berkecukupan. Allah selesaikan, tuntaskan urusannya. Dunia mendatanginya dari berbagai macam arah, tapi dia tetap memandang hina tetap. Dunia dia miliki, tapi dia tetap memandang dunia ini rendah, hina, tidak ada spesialnya satupun. Tetap dia memandang, walaupun dunia itu datang, tetap memandang dunia itu hina, tidak dianggap spesial. Itu orang kalau sudah jiwanya sudah mikirin akhirat. Sehingga bagi dia dunia itu apalah spesialnya dunia ini. Orang kafir juga Allah kasih. Betul kan? Semakin dia begitu dunia mendatanginya, tapi tetap dia mensikapinya tetap dunia ini hina, dan dia merasa ini kalau dia nggak hati-hati bisa menjadi apa? Bisa menjadi bara api neraka kan? Kalau dia tidak pandai-pandai menjaga nikmat dunia tadi untuk menguatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah melanjutkan ucapannya, sebaliknya barang siapa yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan utamanya, menjadi sesuatu yang dia pentingkan, yang dia prioritaskan, yang dia istimewakan, yang dia spesialkan, dan dia menjadikan ukuran mulia dan tidaknya kehidupan dan strata seorang itu dari aspek dunianya, apa kata Rasulullah? Maka Allah akan jadikan apa? Di kedua pelupuk matanya dia akan selalu merasa fakir, selalu merasa kurang. Pada rumah udah banyak, tabungan udah banyak, kendaraan bagus, tetap dia masih merasa kurang ini, pengen punya ini, pengen beli ini lagi, udah punya diganti lagi, nggak puas-puas. Selalu dia merasa kurang. Allah berantakan urusan hidupnya, ya dijadikan apa? Jiwanya tuh galau, kacau, gelisah, nggak tentu arah. Padahal dia nggak tahu, dia merasa sudah cukup, tapi selalu gelisah. Tidurnya tidak nyenyak. Ya, kalau mau tidur harus makan obat tidur. Di rumah tidak betah, tidurnya di hotel di mana-mana, ya. Tidak tenang. Keluarganya berantakan, istrinya tidak setia, ya sibuk kemana-mana, anaknya juga berantakan kemana-mana. Ya, tidak peduli dengan orang tua. Berantakan. Ada yang mungkin kena narkoba, terjerat mungkin dengan ini dan itu, berantakan urusannya. Dan tidaklah Allah berikan dunia kepada dirinya kecuali setinggi-tingginya, sebatas yang Allah telah tetapkan takdirnya yang segitu, tidak akan pernah lewat. Kalau sudah batasnya segitu ya segitu, nggak akan bisa lewat, nggak akan bisa lebih dari apa yang telah Allah tetapkan takdirnya. Sebanyak sekuat apapun dia berusaha, kalau Allah sudah gariskan cukupnya segitu, nggak akan pernah melebihi. Ya. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Allah berikan dunia kepada siapapun, tidak Allah beda-bedakan. Tapi Ar-Rahim Allah hanya berikan rahmatnya, kasih-sayangnya ya hanya kepada orang yang soleh, orang bertakwa. Allah kuatkan keimanannya, Allah tambahkan khusyuannya beribadah, Allah tambahkan kenikmatannya untuk semakin dekat kepada Allah. Maka Allah memiliki nama Ar-Rahim dari sisi itu. Ini perbedaan tinjauan yang kedua dari dua tinjauan, perbedaan antara Ar-Rahman dan
Ar-Rahim. Ada terkesan memang agak kurang nyambung dengan tinjauan yang pertama ya. Ya, tapi demikianlah para ulama ya membahas itu perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam tinjauan yang kedua ini bila kita terjemahkan lebih lengkap begini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon pertolongan melalui semua nama-nama Allah yang memiliki rahmatnya yang luas yang dia berikan kepada siapapun dan kepada orang beriman dia khususkan. Nah gitu, itu diterjemahkannya begitu. Maka ketika kita membaca itu baik dalam tinjauan yang pertama maupun tinjauan yang kedua, maka sebenarnya pasti kita menginginkan Allah memilih kita ya, Allah memilih kita ya untuk dia berikan ya rahmatnya yang terbaik buat kita. Betul nggak? Seperti itu. Dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menspesialkan orang beriman dari tinjauan yang kedua ini diantaranya dalam surat ya At-Taubah ayat 128, bil mu'minina raufur rahim. At-Taubah ayat 128, kepada orang beriman raufur rahim. Maaf. Jadi wa kana bil mu'minina rahima, dan kepada orang beriman Allah itu rahim. Ini dalam surat sebentar. Saya bunyi ayatnya ingat, tapi nama suratnya surat apa ya? Mau tak tanya ke Mbah Google dulu ya. Wa kana bil mu'minina rahima. Mari kita cek dulu ya. Wa kana, kita cek dulu di bil mu'minina bil ya. Nah, ini dia. Kana bil mu'minina rahim. Al-Ahzab 43 ya. Wa kana bil mu'minina rahima, itu Al-Ahzab ayat 43. Al-Ahzab ayat 43. Allah mengkhususkan kasih sayangnya kepada orang beriman saja dengan lafaz Ar-Rahim, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Kemudian tambahan faidah. Yang lain perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tambahan faidah. Bahwasanya para ulama sepakat bahwa lafaz Ar-Rahman hanya boleh diperuntukkan untuk Allah saja. Kepada selain Allah tidak boleh menggunakan lafaz Ar-Rahman. Seperti misalnya ada anak, kemudian kita kasih namanya Ar-Rahman, maka ini enggak boleh. Adapun Ar-Rahim maka boleh. Karena Rahman secara akar kata bahasa dia adalah pemilik rahmat yang sangat luas, Dzur-Rahmah Al-Wasiyah. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak menyandang nama itu. Sebagaimana lafaz Allah tidak boleh kita berikan kepada nama orang. Nama anak lu siapa? Nama anak saya Allah, enggak boleh. Gak boleh menamakan lafaz anak atau orang dengan nama Allah. Pun Rahman demikian. Rahman tidak boleh digunakan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mau, maka ditambahkan dengan lafaz hamba Ar-Rahman, yaitu menjadi Abdurrahman. Maka ini boleh. Hambanya
Ar-Rahman. Kalau masjid namanya Baitur Rahman. Nah, ini boleh. Tapi kalau langsung plak-plak Rahman saja, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan karena Rahman termasuk di antara nama-nama khusus yang hanya boleh Allah saja yang menyandangnya. Seperti nama Allah sendiri. Tidak boleh nama itu diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim, maka ini boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Contohnya adalah Allah memberikan nama sifat bagi Rasulullah SAW Rahim. Rahim. Ya, dalam surat At-Taubah 128 Allah berfirman tentang sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentang karakter Rasul sallallahu alaihi wasallam. At-Taubah ayat 128. Ya, Allah Taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Bil mu'minina raufun rahim. Artinya kata Allah Subhanahu wa taala mensifati rasulnya, sungguh telah datang kepada kalian, juga kepada manusia, Rasulun min anfusikum, utusan Allah yang berasal dari kalangan kalian sendiri, dari kalangan manusia juga. Yang memiliki sifat apa? Azizun alaihi ma anittum, sangat memberatkan dirinya apa-apa yang menjadi beban kalian. Harisun alaikum, sangat menginginkan kalian mendapatkan hidayah. Bil mu'minina raufun rahim, dan kepada orang beriman Rasul ini memiliki sifat rauf rahim. Ya, rauf rahim, yaitu apa? Penyantun dan penyayang. Rauf penyantun, rahim penyayang. Maka Allah juga berikan lafaz rahim untuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi dalil bahwa lafaz rahim boleh diperuntukkan kepada selain Allah berdasarkan surat At-Taubah ayat 128. Adapun lafaz Ar-Rahman tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada gak contoh nama-nama yang lain dari nama Allah yang boleh diperuntukkan kepada selain Allah? Jawabannya ada. Seperti misalnya, ya Allah mensifati makhluknya faja'alnahu sami'an basira. Misalnya di awal surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an mazkura. Inna hadaina apa penyebutnya? Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an mazkura. Inna hadaina sabila imma syakira wa imma kafura. Inna atada hal ata 'alal insani hinum min lam yakun syai'an mazkura. Hal ata 'alal insani hinum min lam yakun syai'an mazkura. Faja'alnahu sami'an basira. Awal surah Al-Insan. Kami jadikan manusia itu sami, mendengar, basir, melihat. Padahal kita juga tahu Allah memiliki nama Sami'un Basir kan? Maha mendengar, maha melihat. Tapi Allah sifatkan manusia, hal ata 'alal insani hinun minal lahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtaliha faja'alnahu sami'an basira. Nah itu. Ya, Allah sifatkan manusia sami, basir, mendengar, melihat. Sebagaimana Allah punya nama sami, basir. Berarti ada nama yang namanya sebutnya al-asma al-musyarakah namanya. Nama yang sama tapi diperuntukkan boleh untuk Allah dan boleh untuk selain Allah. Contohnya sami, basir, sebagaimana ar-rahim. Juga boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Adapun Ar-Rahman maka hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja, termasuk lafaz nama Allah itu sendiri. Tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Jalla wa Ala.
Seperti lafaz yang tidak boleh digunakan kepada selain Allah adalah lafaz Al-Khaliq, yang Maha Pencipta, Ar-Razzaq, ya, yang Maha Pemberi rezeki, yang memberikannya tanpa batas, yang sangat luas rezekinya. Maka lafaz itu juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah kita memahami makna bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Menurut jawaban yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon pertolongan oleh semua nama Allah Subhanahu wa taala yang Rahman, apanya? Yang memiliki rahmat yang luas, yang dia berikan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Atau dengan tinjauan yang kedua, dengan memohon pertolongan melalui semua nama Allah yang kalau Rahman, yang dia berikan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk, dan khusus orang mukminin dia berikan kasih sayang khususnya. Itu. Kalau dalam bahasa Indonesia kita yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kesannya kan tidak ada beda kan antara Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Karena Allah pengasih, Allah pasti penyayang. Kalau Allah penyayang, Allah pasti pengasih. Tapi kalau kita lihat tafsir, itu memiliki perbedaan yang sangat besar antara dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian kisi-kisi yang berkaitan dengan bismillah. Ya, seputar bismillah. Dalam tinjauan fikih, ya, ikhtalafal ulama hawil basmalah dakhilatun min suratil Fatihah. Ulama ikhtilaf apakah bismillahirrahmanirrahim ini termasuk dari surah Al-Fatihah atau tidak. Ulama ikhtilaf. Sebagaimana mereka, ya, ikhtilaf apakah bismillahirrahmanirrahim dikeraskan dibaca ketika, ya, terjadi pada sholat-sholat yang dijaharkan, seperti misalnya sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Kan adanya kita suka dengar imam terutama di Saudinya, di Madinah atau di Mekah gitu kan, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya nggak dikeraskan loh ya, bukan nggak dibaca. Tidak ada satupun pendapat setahu saya yang mengatakan bismillah tidak dibaca. Tapi yang membuat mereka berbeda adalah apa? Apakah dikeraskan atau tidak. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Kalau Asia rata-rata bismillahnya dikeraskan. Coba kan, hampir kita sholat di banyak masjid gitu kan, di kita kan rata bismillahnya dikeraskan. Dan ini memang sudah menjadi perkara yang lumrah, ya. Jadi perkara lumrah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang jelas siapapun imamnya, mau dikeraskan bacanya, dikeraskan bismillahnya atau tidak, sholat makmum sah. Nggak usah khawatir. Yang khawatir itu belum paham saja ilmu. Matak khawatir hariwang gitu Al-Fatihahnya bismillah tadi dikeraskan. Saya kira gitu Al-Fatihah orang sahtunya tah gitu. Was pasti pada can boga ilmuna gitu, belum ada ilmunya. Kalau punya ilmunya sah. Enggak usah khawatir. Ya. Ulama ikhtilaf yang pertama, apakah bismillahirrahmanirrahim ini termasuk salah satu ayat dari surah Al-Fatihah? Salah satu surah Al-Fatihah? Maka mereka berbeda pendapat. Fadhahaba qurra'ul Madinah wal Basrah wa fuqaha'il Kufa ila anna laysat min Fatihatil kitab wala min ghairiha min suwarin wal kitabiha li taimun wa tabarruk. Menurut para qori, yaitu ahli qiraah dari penduduk Madinah. Madinah tahu ya? Basrah berarti ada di mana? Basrah di Irak.
Madinah, ada di Saudi. Menurut ahli qura dari penduduk Madinah, Basrah Irak, dan para fuqaha dari Kufah, Kufah juga sama Irak, mereka berpendapat bahwa bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah dan bukan pula bagian dari surat-surat lain dalam Al-Qur'an. Ya. Memulai bacaan suatu surat dengan basmalah tak lain hanya untuk mencari keberkahnya saja. Itu pendapat yang pertama nih. Ya, kata mereka, perhatikan. Ini kita perhatikan dua sisi ya. Kata mereka, bismillah bukan bagian dari ayat dari Al-Fatihah. Yang kedua, bukan merupakan apa? Bukan merupakan pula bagian dari surat-surat lain dalam Al-Quran. Kan yang lain kan juga ada bismillah kan, Al-Baqarah ada bismillah. Bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan pula bagian dari surat-surat yang lain. Tapi dibacakan bismillah hanya untuk mencari barokahnya. Karena ada dalam Al-Quran kan, untuk cari barokahnya. Menurut pendapat yang kedua, yaitu para qura Makkah, kalau tadi Madinah ya, Makkah dan juga Kufah, ya, para qari Kufah. Kalau tadi Kufah fuqahanya, ahli fikihnya, bukan ahli qiraatnya. Tapi ahli qiraat Kufah dan para ahli qiraat Makkah, sebagian besar bahkan fuqaha Hijaz ini ahli fikih Makkah Madinah, ya, berpendapat hampir mirip dengan yang pertama, bahwa bismillah bukan bagian dari surah Al-Fatihah ataupun surat-surat lainnya. Hanya saja menurut mereka, penulisan basmalah dalam mushaf hanya sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Berarti sepakat Mekah Madinah, bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Bukan bagian dari Al-Fatihah. Adapun jumhur ulama, ya, kalau jumhur ulama ini berarti tinjauan para ulama fikih dan yang lainnya. Kalau tadi kan menukil pendapat para ahli qura'nya. Ya, mereka mungkin juga meneliti sanad-sanad sampainya ya Al-Fatihah kepada mereka. Jumhur ulama berpendapat bismillah tetap merupakan apa? Salah satu ayat dari surah Al-Fatihah dan surat-surat lainnya. Kecuali pada surat At-Taubah, karena di awal surat At-Taubah tidak ada ucapan bismillah. Semua surat ada bismillahnya, kecuali surat At-Taubah itu enggak ada bismillahnya. Antum cek ya di Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim itu tidak ada pada awal surat At-Taubah. Penulis kitab yang kita kaji ini itu Syekh Dr. Muhammad Musa Al-Nasr, ya, dalam kitab beliau ini ya As-Simar Al-Mustatab min Tafsiri Fatihatil Kitab, kata beliau pendapat yang lebih tepat adalah bismillah termasuk salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Dan inilah pendapat jumhur dari pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Imam Ahmad dalam satu riwayat, mazhab Ishaq ya bin Rahawi, mazhab Abu Ubaid, dan mazhabnya Abdullah bin Mubarak. Jadi hampir semua mazhab ada di sini. Jumhur mazhab berpendapat bahwa bismillah bagian dari Al-Fatihah. Dan ia juga merupakan salah satu ayat dari surat An-Naml. Jadi kalau kita baca surat An-Naml itu, di pertengahan surat An-Naml itu kita bertemu dengan surat Bismillah. Ya. Adapun untuk surat-surat yang lain yang ada Bismillah, yang ada Bismillahnya seperti Al-Baqarah, ya, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, Al-A'raf, ya. Selain At-Taubah ya, Hud ya, kemudian yang lainnya Yunus dan sampai ke An-Nas, maka ya dia berfungsi sebagai pemisah
Ya. Kalau pada Al-Fatihah menurut pendapat jumhur mazhab, kalau pada Al-Fatihah dia merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi pada surat-surat yang lain dia hanya berfungsi sebagai pemisah satu surat dengan surat yang lainnya, bukan merupakan bagian dari surat tersebut. Seperti Bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Baqarah, dia bukan merupakan ayat pertama di surah Al-Baqarah, tapi khusus Al-Fatihah, maka Bismillah merupakan ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Walhasil ini ulama ikhtilaf. Bila kita Indonesia memegang mazhab Syafi'i, mestinya kita berpendapat Bismillah bagian dari apa? Bagian dari surah Al-Fatihah. Yang menjadi perbedaannya adalah dikeraskan atau tidak pembacanya. Kan begitu ya. Seperti itu. Ada perbedaan pendapat. Pendapat yang mengeraskan berpendapat tentu mereka berdalih bila bismillah merupakan bagian dari Al-Fatihah, ketika alhamdulillah sampai waladhdallin dikeraskan, kalau dia merupakan bagian dari bismillah, kenapa harus dipisah-pisahkan, kan begitu. Di satu paket kan bismillah juga dikeraskan. Ya. Apalagi ada dalil yang menguatkan tentang hal itu. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Ummu Salamah ya, menuturkan tentang bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Fatihah. Bagaimana cara membacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Didengarkan enggak berarti oleh Ummu Salamah? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi dan seterusnya waladhdallin. Maka kata Ummu Salamah, beliau membacanya ayat per ayat dipotong-potong dan memberi jeda sedikit pada tiap ayatnya. Makanya kalau kita belajar periwayatan memang agak lain dengan apa yang ada hari ini kan. Sebagian mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Ada menyambung. Tentu ini pendekatan qiraat. Tapi kok pendekatan dalil dan Ummu Salamah seyogyanya apa? Per ayat. Kalau saya lebih condong yang ini. Ya, tiap ayat dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, ini dijadikan dalil berarti Rasulullah bismillahnya dikeraskan. Tapi itu juga bisa menjadi dalil Rasulullah tidak mengeraskan bacaan bismillahnya, tapi bisa didengar oleh Ummu Salamah karena sholatnya di rumah, ngare wasongge dapat sih kuping gitu, ngerti kan? Ngerti ya? Ini di rumah kan Ummu Salamah istrinya. Namun pendapat yang lebih kuat adalah bismillah tidak dibaca dengan suara keras. Alasannya banyak dalil sahih. Ya, dan jelas bahwa Nabi SAW melakukan itu berulang-ulang di dalam sholatnya bersama para sahabat. Abu Bakar, Umar, dan Utsman, ya terutama Abu Bakar, itu kan sering bersama Rasulullah dalam sholat. Berkali-kali beliau sholat bersama Rasulullah SAW. Beliau pernah ditanya, engkau pernah sholat di belakang Rasulullah SAW, apakah dan bagaimana bacaan beliau? Maka kata Abu Bakar, beliau memulainya dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Terjadi berulang-ulang. Ya, terjadi berulang-ulang. Ya, dan inilah pendapat mayoritas ulama para ahli hadis. Seperti pendapatnya 4 khalifah Rasul. Ini pendapat Abu Bakar, pendapat Umar, pendapat Utsman dan pendapat Ali. Dan juga pendapat ahli hadis yang lain seperti Ibrahim An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Ahmad, Ishaq dan para ulama mazhab Hanafi, kecuali mazhab Syafi'i. Namun Syafi'i keras.
Makanya Indonesia rata-rata keras. Keras maksudnya dikeraskan bacanya. Nah, jangan aneh. Dan masing-masing memiliki dalil. Masing-masing memiliki dalil, ya, sehingga yang mau mengeraskan bacaan bismillahnya mangga, mau yang tidak dikeraskan juga boleh. Kita sudah belajar perbedaan pendapat ulama, aman jadi makmum, aman jadi makmum. Namun kalau kita jadi imam, andaikan kita berpendapat dengan pendapat apa? Jumhur para sahabat, kebanyakan para ulama ahli hadis misalnya, bahwa bismillah tidak dikeraskan walaupun kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahnya kita keraskan, bismillah tidak dikeraskan, maka saya mengambil fikih dakwahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Walaupun kita menganggap bahwasanya mengeraskan bacaan bismillah ini pendapat yang lemah, tapi bila di sana ada maslahat yang lebih besar dan untuk menghindari mudarat yang besar, maka ya kadang-kadang kita boleh mengambil pendapat yang lebih lemah menurut kita untuk menghindar mudarat yang lebih besar. Misal, kita sholat di suatu masyarakat yang masyarakat ini sudah turun-temurun bismillah jadi dikeraskan dan belum ada pembahasan fikih tentang bismillah dikeraskan atau tidak. Mereka awam. Yang bisa jadi mereka punya keyakinan kalau bismillah tidak dikeraskan, bahwa sholat orang batal. Benar? Dan saya bertemu dengan jamaah yang seperti itu. Padahal masih di kota-kota Bandung kene, ada di ujung Bandung nama, ya, ujung Kulon, ujung naonnya ke arah Antapani. Saya pernah kajian sholat isya di sana, saya jadi imam. Ada aki-aki itu, Pak Ustaz, kenapa bismillah tidak dikeraskan? Saya ragu nih sholat saya batal atau tidak. Allahu Akbar. Dari situ, Pak saya baca Pak, cuman nggak saya keraskan. Dan ada pendapat banyak para ulama dan para hadis tentang masalah itu. Nggak mau terima dia. Saya berpikir nanti mas saya mah dimanapun saya sholat di masjid, saya jadi imam yang situ pembahasan fikih belum tegakkan, saya akan keraskan bacaan bismillah saya. Bahkan di tempat yang mungkin di yang situ ada pembahasan fikih, tapi teman-teman juga banyak di situ, tapi kita khawatir di sana ada masyarakat yang mau belajar, saya suka keraskan bacaan bismillah saya. Kalau teman-teman yang barangkali pernah bermakmum bersama saya, nah Pak Ustaz bismillahnya dikeraskan gitu kan. Kalau saya ngambil pendapat bismillah tidak dikeraskan, tapi untuk kemaslahatan dakwah kita ambil pendapat yang lemah menurut kita. Menurut kita loh ya. Tapi menurut mazhab Syafi'i kuat bismillah itu dikeraskan. Paham ya? Jadi kita memiliki pendapat satu sisi, tapi melihat masalah mudarat dakwah juga sisi yang lain yang harus kita pertimbangkan. Namanya apa? Fiqh dakwah. Dakwah itu harus punya fikihnya, harus punya ilmunya dalam kita berdakwah menerapkan perkara-perkara tersebut. Paham sampai di sini? Baik, alhamdulillah. Pembahasan kita berikutnya adalah waktu-waktu disunnahkannya membaca bismillah. Waktu-waktu yang disunnahkan membaca bismillah. Yang pertama, membaca bismillah dilakukan ketika berwudu. Ini ada 13 waktu ya. Jadi kita tidak mungkin selesaikan sekarang, akan dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Yang pertama ketika berwudu, baca bismillah. Berdasarkan dalil ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la salata liman la wudu'a wa la wudu'a liman lam yazkur ismallahi ta'ala alaihi. Tidak sah salat orang yang tidak berwudu dan tidak sah wudu orang yang tidak baca bismillah. Terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang keabsahan dari sini. Namun bagi yang merojikan, ya seperti Syekh Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, karena hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dan juga ya dikuatkan oleh Syekh Albani Sahih Sunan Ibnu Majah, maka ini artinya sahih. Sebagian yang lain menyatakan hadis ini lemah. Hadis ini lemah.
Ya, kalau saya berpendapat ya bismillah kita baca. Bismillah sebelum kita mulai berwudu, bismillah baca. Ya. Lalu bagaimana kita berwudu di tempat yang kita mengeraskan bacaan bismillah tidak diperkenankan seperti di dalam WC. Ada larangan khusus kita untuk baca dikit-dikit dalam WC. Ya, maka fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu dibacanya di dalam hati. Wudu. Dibaca dalam hati. Agar kita tetap bisa mempraktekkan hadis ini. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak wudu. Ya, karena Rasul bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Maka berwudu merupakan syarat sahnya salat. Maka tidak sah salat bagi mereka yang tidak berwudu dan tidak sah wudu bagi mereka yang tidak membaca bismillah. Maka di sini menunjukkan bahwasanya bismillah di antara waktu dibacanya adalah ketika akan berwudu. Namun ingat, tidak ada bacaan-bacaan khusus. Tidak ada bacaan-bacaan khusus dan tidak ada riwayat satupun yang menjelaskan bahwa adanya bacaan khusus ketika kita membasuh anggota badan tertentu. Seperti misalnya kalau basuh muka ini doanya, basuh tangan ini doanya, basuh kaki ini basuh doanya, basuh kepala. Ini tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan masalah itu. Satu-satunya dalil yang dibaca adalah ketika akan berwudu baca bismillah. Ini dalilnya. Adapun yang lain tiap gerakan maka tidak ada riwayat satupun yang menjelaskan adanya bacaan-bacaan khusus di tiap pergerakan anggota wudu. Tidak ada riwayat. Adapun selesai berwudu ada bacaannya, ya ada bacaannya. Nanti kita akan bahas insyaallah taala. Yang kedua, ketika menyembelih hewan kurban, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 121. Surat Al-An'am ayat 121. Ya. Kata Allah, "Masyaitan wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi." Janganlah kalian memakan hewan sembelihan yang tidak disebutkan bismillah nama Allah ketika menyembelihnya. Jangan dimakan. Menunjukkan apa? Hewan yang disembelih tanpa bismillah berarti bangkai hukumnya. Kalau bangkai nggak boleh dimakan. Kalau bangkai berarti nggak boleh dimakan. Ya. Tambahan Allahu Akbar ini sunnah. Bismillah wajib, Allahu Akbar sunnah. Jadi kalau seorang ketika baca bismillah mati, Allahu Akbarnya belum kebaca, si penyembelihnya keburu meninggal. Apakah hewannya bangkai atau tidak? Jawabannya tidak. Karena yang wajib menyembelih itu aja bismillah berdasarkan firman Allah ini. Allah mengatakan, la ta'kulu mimma lam yuzkarasmullahi alaihi. Kalian tidak boleh makan hewan sembelihan yang tidak dibacakan bismillah. Jadi kalau sudah bismillah berarti halal. Adapun taman Allahu Akbar ini sunnah hukumnya. Paham ya? Yang ketiga, 4, 5 dan seterusnya akan dibahas pada waktu YAD yang akan datang. Panjang, kagok. Ya, di keburu maghrib. Kalau antum mau lanjut, manggawe ana mah ngeuteut. Ya, demikian barangkali yang bisa kita kaji pada hari ini, ya, dan semoga ini menjadi ilmu yang barokah bermanfaat buat kita semua. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Apa? Tujuh ayat dibaca berulang, masani ya, sabu al-masani. Bismillah tidak masuk dalam Al-Fatihah. Nah, nanti di situ mereka mulai memecah itu, Pak. Kalau tidak baca bismillah, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim ayat yang lain. Kalau versi yang 7 ayat kita dimasuk satu ayat kan?
Nah itu perbedaan itu nanti. Paham? Baik. Enggak. Masih ada lagi? Itu. Ya enggak apa-apa. Antum pegang aja. Silakan Pak. Kedengaran masih. Nanti saya ulangi pertanyaannya. Dia pakai mic saya. Menyembelih, baik. Menyembelih ayam. Nggak perlu baca Bismillah. Itu pendapat jumhur tukang nyembelih ayam ya, pendapat jumhur mereka, mayoritas mereka. Atau kasuistis saja. Oh, kalau oh iya, wajib setiap ayam harus dibacakan Bismillah. Wajib, ya, wajib. Apa dalilnya? Nanti kita bertemu juga pembahasan itu. Di antara waktu yang disunahkan baca Bismillah adalah ketika melepas hewan berburu. Sekalian sajalah saya bahasnya. Yang ketiga, di waktu yang disunahkan membaca Bismillah ketika melepaskan hewan pemburu dari kalangan gogok tentunya ya. Allah Ta'ala berfirman surah Al-Ma'idah 4, fakulu mimma amsakna alaikum wazkuru smallahi alaihi, maka makanlah apa yang ditangkap hewan buruan yang sudah terlatih tadi, ya, anjing terlatih tadi, untukmu boleh makan, dan sebutlah nama Allah ketika melepasnya. Artinya ketika ini hewan yang sudah dilepaskan dan dibacakan Bismillah menangkap hewan buruannya, maka hewan buruannya itu boleh dimakan. Tapi kan bekas gigitannya kan air liur. Ini ada pengecualian untuk hewan berburu. Kalau secara umum liur anjing dan tubuhnya itu najis. Untuk ini ada pengecualian. Nah, kemudian ada satu kejadian. Sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i diceritakan hadis Bukhari Muslim pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang binatang yang diburu dengan anjing pemburu. Ya, yang mana anjing pemburu ini ketika sebelum dilepaskan baca Bismillah. Namun kemudian sang pemburu itu kemudian mendapati ternyata tuh hewan buruannya datang bersama anjing-anjing yang lain yang tidak dibacakan Bismillah. Bingung kan? Bagaimana status anjing ini? Status hewan buruan tadi. Maka Nabi berkata, la ta'kul, jangan dimakan. Syubhat ini, jangan dimakan. Fa inna masamaita ala kalbik wa lam tusammi ala al-akhar. Kenapa? Engkau tidak membacakan bismillah pada anjing yang lain, tapi engkau hanya baca bismillah pada anjingmu. Nah, ini dalil bahwasanya setiap hewan itu harus dibacakan bismillah masing-masing. Harus dibaca bismillah masing-masing. Kalau satu kali jadi ya mestinya sudah. Ya. Itu diantara dalil. Jadi setiap ekor itu dibacakan masing-masing. Dibacakan masing-masing. Allah Allah. Karena ada kaidah dalam masalah menyembelih, al-aslu fi dzabhi at-tahrim. Illa mad-dalilu illa mad-dalil ala sihhatiha. Hukum asal dalam menyembelih itu hukum asalnya adalah haram. Kalau menyatakan jangan kamu makan pada hewan yang tidak disebutkan nama Allah. Ini hukum asal. Hukum asal pada hukum penyembelihan hukum asal adalah haram sampai ada yang membolehkannya. Namun hukum asalnya yang menghalalkannya adalah dibacakan bismillah kan? Maka setiap hewan itu dibacakan bismillah pada masing-masing. Allahu a'lam bissawab. Maka kalau namun kita bisa mengukir. Jawab langsung weh. Ada sebagian imam ketika baca Quran
Mhm. Iya, iya. Hmm. Si imam ya, atau orang gitu. Jadi apa hukumnya kita membaca bismillah, yang bismillah itu dibaca ketika kita akan memulai baca Quran. Ketika akan membaca Quran. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Tentu kita tidak dapatkan dalil bahwa ya di tengah-tengah kita membaca ayat itu ya kita baca bismillah. Yang ada dalil adalah ta'awudz, membaca a'udzubillah. Karena Allah taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Jika engkau akan membaca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Lafaznya bismillah, lafaznya ta'awudz, ya. Maka ketika kita akan membaca Al-Qur'an di pertengahan surat pada Al-Qur'an, ketika akan memulainya sebelum baca, maka maka kita langsung ta'awudz. Bismillah boleh dibaca gak? Boleh kalau ketika kita sebelum ta'awudz. Sebagai keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'a bihi bi basmalah fahuwa abtar. Atau kalau Hasan boleh, ini hadis ini ulama ikhtilaf tentang keabsahannya. Tapi banyaknya dalil menunjukkan ini ya hadisnya bisa dipakai. Setiap segala urusan yang ketika dia dimulai tidak dengan menyebutkan bismillah, maka urusan itu hilang barokahnya. Nah, kita kan ingin mendapatkan barokah, kita akan baca Quran kan? Maka ketika akan baca, ini mushafnya tertutup nih. Bismillah. Nah, ternyata di pertengahan surat langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya wa idz qala rabbukum wa idz qala Allahu dan seterusnya misalnya. Langsung ta'awud. Ya, tidak a'udzubillahisyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak ada dalil. Tapi kalau sebelum memulai kita baca bismillah ada dalil. Itu pendapat yang saya ambil. Allah Alam. Ini juga yang diisyaratkan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi baca bismillah yang ketika kita ingin masukkan itu dalam bacaan ayat pada Al-Qur'an, maka ada penjelasan boleh ketika itu ada tertulis di mushaf itu sendiri. Ketika tidak ada, maka kembali kepada dalil umum dimulai dengan ta'awudz. Langsung baca ayatnya, tidak bismillah lagi. Tapi sebelum memulai baca bismillah boleh. Pada seluruh urusan mau minum gitu kan, kita mau keluar rumah, kita mau olahraga, kita mau apa aja ya yang itu punya manfaat, kita ingin cari barokahnya, bismillah sebelum mulainya. Itu boleh. Allahu a'lam bishawab. Ya, fadhal. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Proses pemotongan di rumah jagal. Misalnya kan di rumah jagal itu kan satu ayam, misalkan mereka tadi potong bebel dan mesin sekali pencet misalnya itu langsung membeli 100 ekor. Tapi nah itu sah atau tidak, jadi sah atau tidak misalnya sekali pencet baca bismillah misalnya langsung mati semua gitu, tapi si mesinnya bersamaan matinya, satu kali gerakan langsung 100 mati. Allahu a'lam. Yang kedua itu berkaitan dengan hewan sembelihan dari ahli kitab, misalnya dari orang Kristen dan orang Yahudi. Itu kan saya pernah dengar hadis kalau kita itu boleh memakan hasil sembelihan mereka, apakah itu valid atau tidak? Misalnya contohnya kayak di Amerika, kan mayoritas di Amerika itu Nasrani semua, dan ada pendapat
Baik. Ya. Hewan sembelihan selain Alkitab, semua para ulama sepakat haram dimakan. Selain agama Yahudi dan Nasrani. Selain Yahudi dan Nasrani. Kaum musyrikin secara umum itu sembelihan mereka haram untuk dimakan. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima, ya. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum. Ya. Pada hari ini dihalalkan kepada kalian yang baik-baik saja. Makanan, dalam hal ini termasuk sembelihan Ahlul Kitab itu halal buat kalian dan makanan atau sembelihan kalian halal buat mereka. Al-Maidah 5. Allah menyatakan apa? Sembelihan Ahlul Kitab ini Allah halalkan. Jadi bukan ayat. Al-Maidah 5. Ya. Ya mungkin muncul persoalan di kita. Bagaimana kalau Alkitab itu ketika menyembelihnya dia membaca dengan menyebut nama misalnya demi Yesus misalnya. Kan kalimatnya kan bukan nama Allah ya. Sementara Allah berkata, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismallahu alaihi. Janganlah kalian memakan hewan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah. Bagaimana ketika Alkitab ini misalnya Nasrani ketika menyembelih membaca demi ya for Jesus sake. Nah, demi Jesus bread sembelih. Allahu a'lam bishawab, kalau saya lebih condong untuk tidak kalau saya. Tapi kalau kita yakin dia menyembelih, karena di zaman Nabi SAW juga Alkitab juga ada yang meyakini, sudah meyakini Nabi Isa sebagai ketika Nabi SAW berdakwah ya di Arab bertemu dengan Nasrani, mereka juga sudah meyakini Nabi Isa Tuhan, bukan baru sekarang saja. Nah, bagaimana dengan ayat-ayat tadi? Sebagian memutlakkan bahwasanya ini nggak boleh, ya. Memutlakkan boleh, karena di zaman Nabi juga SAW juga sudah ada kaum Nasrani dan sudah meyakini Isa sebagai anak Tuhan, itu, ya. Mutlak boleh. Sebagian menyatakan boleh kalau Nasrani itu ketika atau Yahudi itu ketika menyembelihnya dia tidak melakukan kesyirikan dan penyebutan penyembelihannya. Ada berpendapat seperti itu. Ya, ini kita bicara tentang dia nyebutkan atau tidak. Kita belum bicara tentang cara menyembelihnya. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab, kalau saya lebih condong untuk ya, bila kita tidak tahu sama sekali, misalnya gini. Kita nggak punya informasi sama sekali, ini termasuk fatwa Syaikh Fauzan, yaitu makanan ayam datang ke Saudi dari Amerika misalnya, diimpor. Setahu saya baca fatwa Syaikh Fauzan maka halal. Karena ini Ahlul Kitab yang Allah halalkan surah Al-Maidah 5 tadi. Ya seperti itu. Sebagian yang lain harus dipastikan bila diyakini bahwa apa yang dia lakukan sudah dalam keadaan tahu bahwa ketika dia menyembelihnya dia memanggil nama Yesus bukan nama Allah, maka haram. Seperti itu. Nah, ini bicara tentang apa yang dia sebutkan. Kemudian berbicara tentang cara, ya, cara menyembelih, ya, seperti itu. Bagaimana kalau matinya dengan cara ditembak? Bagaimana kalau matinya dengan cara diceburkan bulat-bulat dengan air panas? Bagaimana kalau matinya dengan cara disetrum? Ya, Allahu a'lam bishawab tentang masalah itu ya, dengan soal cara matinya, ya, karena Nabi SAW melarang memakan hewan sembelihan yang dia tuh matinya itu karena jatuh, karena ketabrak, karena kecelakaan, kan dianggap bangkai, ya seperti itu. Kalau saya lebih condong bila kita tahu memang cara matinya dengan cara seperti itu, walaupun di Alkitab, untuk berhati-hati tidak kita konsumsi, Allah akan bisawab. Pak Ustaz, hari kita kalau ayam di pasar teh baca bismillah atau tidak ya? Gitu kan. Saya jadi ragu nih Pak Ustaz. Kalau antum yakin pedagangnya itu muslim, maka hukum asal muslim itu harus dihusnudoni. Nah gitu. Dihusnudoni. Ya.
Kita harus nuzoni bahwa dia waktu menyembelihnya baca bismillah dan satu-satu gitu kan. Udah, jangan cari kerjaan nanti teh yang ngecek. Jangan cari kerjaan. Oh gawe udah nuzon aja sudah. Suatu yang dipermudahkan pembahasan dalam agama antum sederhanakan, jangan dipersusah. Kalau sudah bisa dipermudah jangan dipersulit. Jangan dibalik. Kalau bisa dipersulit kenapa permudah? Hidup teh nggak susah, tambah susah. Ya, silakan Pak. Yang terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Silakan itu. Yang ini. Aduh Pak, silakan. Pertanyaan terakhir ya. Hidup nggak? Ah. Bismillah, apa Ustaz saya mau tanya mengenai bapaknya pilihan. Saya pernah dengar bahwa Kita baca bismillah mulai pada ke fikih penyembelihan semua ini ya. Pasnya nanti pas kurban dibahasnya fikih kurban ini ya. Khair. Hmm. walaupun saat awal kita menyembelih itu kita sudah mengucapkan Bismillah. tapi ternyata pada saat kita memakan pisau hewan itu belum mati dengan sempurna. Belum mati saat itu juga. Tapi akhirnya mati juga. Jadi mati juga tapi disembelih untuk kedua kali. Apakah itu menjadi yang saya dengar itu hewan sembelihan itu menjadi haram. Apa betul begitu? Ada tinjauan fikih kaidah begini. Sesuatu itu dilihat dari hukum asal. Kemudian dalam perjalanannya dia masih ada, walaupun waktunya sudah agak amat, tapi dalam proses asalnya maka dia hukum asal. Contoh misalnya, kita makan sahur, misalnya adzan subuh jam 4 lewat 30. Kita makan jam 4.25. Apa hukum makan sahur di jam 4.25? Hukum asalnya apa? Halal. Dalam keadaan makan muncul suara adzan. Adzan itu titik haramnya. Ya kan? Titik halalnya, titik haramnya. Tapi Nabi mengatakan apabila ada makanan yang masih menempel itu maka habiskan, gitu kan? Seperti itu. Karena apa? Karena dia memulai di waktu yang halal tadi. Beda ketika dia memulai di waktu yang haram tadi. Nah, kalau pakai kaidah itu, awal mulanya dia membaca bismillah dan merantang prosesnya masih juga begitu berdisbel lagi, maka kembali kepada pasal kan begitu. Ini nanti tinjauan fikihnya. Ya, dari beberapa usul, kita ilmu usul fikih seperti itu. Tapi Allahu a'lam bishawab ya. Allahu bishawab. Kalau jasa nanti ditanya lagi ya. Tapi kok pakai kaidah fikih, nah itu berarti boleh pakai kaidah pendekatan fikih di situ. Karena kan kasus-kasus yang seperti ini kan kita tidak dapatkan riwayat plak-plak terjadi di zaman Rasul kan gitu kan. Kalau ada kan enak tuh, terjawab sudah gitu kan. Maka perlu adanya fatwa-fatwa dalam masalah ini. Allah bisa. Saya kira mungkin itu yang bisa kita kaji dan mudah nanti kalau ada pembahasan lagi yang lain yang memang bisa kita pendekatan kepada masalah fikih kurban itu akan lebih bagus ya diperdalam ya seperti itu. Ya Allah, ya semoga Allah mudahkanlah. Jazakallahu khairan wa barakum jami'an. Kita akhiri ya kajian kita di sore hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.